Sahabat, sebuah peristiwa memilukan terjadi pada pertengahan Juli 2020 lalu. Bagaikan petir di siang bolong, penemuan sesosok jasad balita perempuan di dalam tandon air menggemparkan warga di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelum ditemukan tewas, korban berusia 5 tahun tersebut sempat dinyatakan hilang hingga ditemukan oleh ayah tirinya. Tak seperti biasanya, Jumat 19 Juli lalu, Kampung Babakan Stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tiba-tiba ramai oleh kerumunan warga. Imbauan untuk menjaga jarak fisik di tengah masa pandemi virus corona seolah diabaikan warga yang penasaran dengan penemuan jasad balita perempuan berinisial AL di dalam tangki atau tandon air yang berada di lantai 3 rumah kontrakan orang tuanya. Sebelum ditemukan tewas, korban yang masih berusia 5 tahun itu dinyatakan hilang sejak Kamis malam 16 Juli lalu. Ayah tiri dan ibu kandung korban sempat berusaha mencari keberadaan AL ke sejumlah rumah rekannya. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya pada Jumat pagi 19 Juli lalu, ayah tiri korban dibantu sang paman menemukan bocah perempuan ini di dalam tandon air, namun dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Warga yang mengenal korban pun dibuat tak percaya bagaimana mungkin tubuh bocah ini bisa berada di dalam tandon air. Sebab tandon air berwarna oranye dengan kapasitas 1000 liter itu berada di tempat yang tinggi dan sulit dijangkau oleh anak-anak. Bahkan nenek korban yang ditemui di lokasi kejadian seakan tak percaya sang cucu yang setiap hari tinggal bersamanya tiba-tiba ditemukan dalam kondisi tewas. Ada berita dari sini, ada katanya ada di dalam toren. Terus saya lari ke sini. Emang awal itu hilangnya dari kapan? Kemarin jam 9 katanya masih ada di sini. Jam 9 malam. Tahu ke atasnya mah tahu jam berapa, nggak ada yang merhatiin. Sama pamannya, anak saya yang pengasuh bungsu, sama pamannya yang SMP, sama bapak tirinya. Ya sama anak saya, sama bapaknya itu. Jadi ibu neneknya? Iya, saya neneknya. Kalau nggak dibawa berangkat mah sehari-harinya sama saya. Kemarin mah nggak mau, pengen di sini, katanya pengen di kontrakan. Ya saya mah di stasiun. Tinggalnya sama siapa aja? Aparat Polresta Bandung yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Polisi pun menyelidiki penyebab kematian korban untuk mengetahui apakah murni kecelakaan atau ada unsur pembunuhan. Setelah dicek ke TKP, ternyata itu ditemukan di dalam paran air di lantai atas di tempat penjemuran. Ya. Dan dilihat dalam keadaan sudah meninggal dan air dalam keadaan penuh. Itu ada indikasi ke arah kriminal? Kalau masalah itu kami sedang dalam pendalaman informasi, kemudian dalam penyelidikan dan sambil menunggu hasil olah TKP tim identifikasi dan menunggu otopsi dari pihak rumah sakit. Jadi belum bisa memutuskan? Belum, kami belum bisa menentukan penyebab daripada kematian. Setelah dievakuasi dari dalam tandon air, jasad korban dibawa ke rumah sakit Cikopo untuk diotopsi. Lalu apa sebenarnya yang terjadi hingga tubuh bocah perempuan malang itu bisa berada di dalam tandon air? Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Deden Saputra, RTV. Misteri kematian balita yang jasadnya ditemukan di dalam tandon air di Bandung, Jawa Barat akhirnya menemukan titik terang. Perlahan polisi dapat mengungkap kematian balita malang tersebut. Lalu siapa orang yang sampai hati menghabisi nyawa bocah tak berdosa itu? Kasus tewasnya bocah 5 tahun berinisial AL yang jasadnya ditemukan dalam tandon air di lantai 3 rumahnya di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi tanda tanya besar bagi pihak kepolisian dan keluarga. Namun perlahan polisi mulai menemukan titik terang di balik misteri kematian bocah malang tersebut. Setelah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian, 3 hari setelah penemuan jasad korban, Polres Kota Bandung mengungkapkan fakta mengejutkan.
Bocah AL tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh orang terdekatnya. Pelaku pembunuhan AL ternyata adalah HD, yang tak lain adalah ayah tirinya sendiri. Polisi pun langsung menetapkan HD sebagai tersangka setelah sebelumnya sempat dimintai keterangan sebagai saksi yang pertama kali menemukan jasad korban. Penangkapan tersangka berawal dari keterangan sejumlah saksi dan kecurigaan polisi terhadap gelagat pelaku yang saat itu bersikap kooperatif hingga menunjukkan lokasi tandon tempat jasad AL ditemukan. Meninggal karena tenggelam, karena dalam paru-paru ditemukan air. Artinya ada kemungkinan unsur kesengajaan. Setelah didalami beberapa saksi, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan, dan ada juga pengakuan daripada pelaku, ternyata anak kecil ini korban pembunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Pada saat menegur pelaku ini, si korban menggunakan bahasa kasar, intinya, "Di mana ibu saya? Kenapa tidak pulang sama-sama?" Karena merasa tersinggung, kemudian dalam kondisi mabuk, tadi kita dalami ternyata mabuk intisari ditambah obat keras, sejenis obat keras, sehingga tidak bisa menguasai emosinya. Dari pengakuan pelaku, tewasnya bocah berusia 5 tahun itu dipicu karena pelaku merasa kesal oleh perkataan anak tirinya yang dianggap kasar dan menyinggung perasaannya lantaran pelaku pulang ke rumah larut malam. Pelaku yang saat itu di bawah pengaruh minuman keras menjadi gelap mata dan menganiaya korban. Tak sampai di situ, pelaku bahkan memasukkan tubuh bocah tak berdaya itu ke dalam tandon air di lantai 3 rumah kontrakannya hingga korban meregang nyawa. Motifnya apa sebenarnya? Karena kesel sama Kesel kenapa? karena sering dimarahin. Sering, berarti nggak cuma sekali itu? Enggak cuma sekali. Oh, anaknya ini maksudnya korban ini marahin Ya, sering sama ibunya juga sering. Marahnya gimana? Ya beda-beda sih Pak. Kasar maksudnya? Iya Pak, kasar sama omongan kasar. Katanya waktu kejadian mabuk ya? Iya Pak. Mabuk apa? Mabuk minuman Pak. Sama Minuman obat, apa? Pak. Sama siapa? Sendiri Pak. Tapi sadar ya melakukan itu? Waktu melakukan lagi nggak sadar Pak. Belum, nggak mungkin kalau nggak sadar ingat ini. Tapi dalam artian walaupun pengaruh itu emosi yang ada. Iya Pak. Nah terus kemudian ide ataupun rencana ngasih tahu besoknya apa kan nyari-nyari semua nih. Iya Pak. Ya, yang ngasih tahu pertama waktu di atas apa? Yang ngasih Sampean? tahu saya Pak. Ngomong ke siapa? Ngomong sama adik saya Pak. Bilang apa? Suruh liatin ketoran Pak. Oh gitu. Daripada nyari-nyari di atas, sampean ngasih tahu adik sampean bahwa ada di atas, coba cari gitu. Iya Pak. Nah, baru ketemu ya. Iya Pak. Sampean pura-pura panik. Iya Pak. Hanya karena emosi sesaat serta pengaruh minuman keras, nyawa bocah AL akhirnya melayang dan tak mungkin kembali. Kini tersangka hanya bisa menyesali perbuatan kejinya menghabisi nyawa anak tirinya sendiri. Ia pun harus menerima kenyataan pahit menghabiskan hari-harinya yang kelam di balik dinginnya jeruji besi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra, Turn-Back Crime, RTV. Dua bocah kakak beradik ditemukan tewas mengenaskan di dekat bangunan sekolah. Usai jeda, Turn-Back Crime kembali.